Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya tausiah yang akan dibawakan oleh Al Ustadz Amma Jumaidi. Kepadanya kami persilahkan. Kaget ya Bu, maaf ya, ngetes ini Bu, kirain nggak ada ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ambil daun salam, sore-sorenya ke Kalimalang. Kita doakan yang gak jawab salam pulang dari sini sendalnya hilang. Yang jawab salam pulang dari sini dapat duit 1 triliun. Siap Bu, jawab salam siap? Semangat Bu, masih semangat? Ya, sudah 10:30 ini ya. Biasanya kalau misalkan ceramah pengajian di sini suka berapa jam Bu? 3 jam. Hah? 3 jam? Ada yang 4 jam. Kalau yang suka 4 jam, saya cukup 1/2 jam aja. Nanti sisanya biar ibu-ibu jangan pulang, terusin di sini. Baik, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un alim. Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah
bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi baraka wa sallama tasliman katsira. Wa bi barakati hadhil lailah fi syahri Rabiul Awal ay fi syahri Maulid Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin, Bu. Ulangi lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban. Amma ba'du. Jangan amin amma ba'du mah. Jadi kalau disuruh amin diam aja, nggak disuruh malah amin. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan dan juga kita harapkan doanya, kemudian beliau pun juga ditambah-tambah keberkahan ilmunya, yaitu adalah yang diantaranya telah hadir bersama kita. Alhamdulillah, ada Al-Ustadz Nasihin, ada Al-Ustadz Ferry, ada Al-Ustadz Reka, tak lupa kepada Bapak Ustadz Iman, khusus kepada teman saya yaitu Bapak Ustadz Edi, dan para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Semoga mereka senantiasa ada di dalam rahmat karunia Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Yang saya hormati dan saya sangat cintai yaitu segenap para panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, terkhususkan untuk ketua panitia yang dalam hal ini telah mensukseskan acara yang sangat meriah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kinerja beliau-beliau, capeknya beliau-beliau ini Allah balas dengan amal kebaikan. Dan mudah-mudahan yang telah bersedekah mengorbankan harta dan bendanya demi terwujudnya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan sama Allah juga balas berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa kepada yaitu tim hadroh kita Al-Madad yang luar biasa, ganteng semua, cuma kalah ganteng sama saya karena kalau saya pakai kacamata ya, sedikit agak gaul Bu, soalnya agak silau. Alhamdulillah, kita doakan beliau-beliau ini senantiasa istiqomah di dalam membaca sholawat dan mensiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan dapat keberkahan, mudah-mudahan dapat berkah, bisa berziarah ke tanah suci Mekah, bertawaf di Baitullah, bersa'i antara Safa dan Marwah, bisa wukuf di padang Arafah, bisa berziarah ke Madinah di makam Kangjeng Rasulullah, dan mudah-mudahan berkahnya pulang dari sana kita bisa kebeli tanah, kebeli mobil yang mewah, rumah yang megah, yang jomblo cepat nikah, yang nikah mudah-mudahan selalu SMA aja. Apa itu SMA?
Pengen tahu nggak Bu? SMA itu sakinah, mawadah, akhirnya warohmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para jamaah rahimakumullah, saya tidak akan panjang-panjang dan tidak akan lebar-lebar karena panjang kasihan sama ibu-ibu, kalau lebar kasihan sama bapak-bapak. Karena ini udah malam ya, mudah-mudahan tapi apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan berkahnya pada malam hari ini kita semua mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pertama mari kita sama-sama memanjatkan puja dan salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atbat tabi'innya, dan juga kepada keluarganya selaku juga kita umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatil uzma sehingga hidup kita di dunia ini bisa terus mengikuti apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini mempunyai diantaranya hikmah yang teramat luar biasa, yang dimana hikmah yang pertama adalah bagaimana menambah adab akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menambah meningkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menguatkan hubungan kita dengan sang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tiada lain, tiada bukan, itu adalah yang namanya sholat. Di mana sholat ini adalah sebuah koneksi, sebuah di dunia ini senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung saya suka dinamakan namanya momonon atau Kira-kira di sini banyak momonon nggak? Hah? Mana coba? Insya Allah kalau di sini muslimahnya luar biasa, bapak-bapaknya pakai peci, bersarung, berkemeja, berkoko. Di sini mah mau pulang aja ke rumah juga udah nggak kuat pakai kerudung. Haredah ya, tahu nggak haredah apa namanya? Kalau panas. Kalau ada lagi satu lagi lebih dari haredang, kakaknya haredang, namanya bayeng yang, itu diambil dari bahasa Cina. Iya, kalau ada orang udah BAB belum dicuci namanya nyi. Kalau ada orang naik sepeda belum bisa namanya can li hai, diambil dari bahasa Cina.
Maka kalaulah seseorang tidak sholat, maka percuma dia hidup. Umur panjang lantas tidak sholat, percuma, karena hidup kita untuk sholat. Karena sering kita baca di dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin lillahi bil alamin. Masya Allah. Artinya para hadirin jamaah rahimakumullah, di antara untuk mendapat tahu akan daripada arti-arti yang kita baca di dalam sholat. Bukan hanya saja menarik kekhusyuan kita melihat ke tempat sujud. Kalau di sini, kalau di Baitullah, kita itu nggak boleh lihat tempat sujud, tapi langsung melihat Baitullah. Dan bukan hanya saja melihat untuk menarik kekhusyuan, sambil kita baca, artikanlah apa yang kita baca, ilmuilah apa yang kita baca. Karena di dalam sholat itu ada yang wajib dibaca dan ada yang sunnah. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, dan ada rukun qalbi. Nah, ini kalau dibawa ngaji kayaknya ngantuk nih, Bu ya. Jadi lah kemana-mana aja insya Allah. Yang penting kita semua pulang di sini, dan saya pulang di sini dapat amplop. Baru juga kenal amplop, dapat amal. Saya nggak butuh amplop. Amplop udah banyak di rumah. Tapi yang saya butuh doa. Saya butuh doa. Ini minta aja ini, insya Allah. Ya, kalau udah dulur, iya kan udah ngedoain saya, jadi saya kayak saudara. Nah, kalau udah dulur pasti ada. Nah, ini kodenya duit namanya. Insya Allah. Tapi sayang sungguh, apa yang sekarang kita lihat sungguh mengkhawatirkan. Mengapa? Musola banyak yang bagus, yang isinya para ABG. Tahu nggak ABG? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Apa artinya ABG? Bukan anak babe gue, bukan. Ada yang tahu di sini? ABG itu angkatan berumur gocap. Itu namanya ABG. Ya. Udah gocap. Kerjaannya nongkrong. Harusnya dia di masa 40, 50 tahun, 60 tahun. Karena di umur 40 tahun manusia itu udah dideketin yang namanya oleh malaikat Ijrail. Maka ketika di umur 40 tahun sampai umur ketika dia meninggalkan dunia, kata Gusti Allah, tidak ada alasan untukmu meninggalkan ibadah kepadaku. Karena umurmu sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada alasan bagi orang yang sudah ABG, angkatan berumur gocap. Ya, ini mah Masya Allah, masjid bagus, musola bagus, tapi yang isinya aki, yang adan aki, yang qomat, yang imam, yang makmum, yang ngepel, yang nyapu.
Yang mati beranian ini orangnya. Bapak-bapak diam aja, gak ada yang berani. Ibu-ibu nih. Aki-aki kebanyakan. Masya Allah. Saya bertanya ke ibu-ibu, miris gak bu? Miris. Harusnya anak muda. Kenapa banyaknya aki-aki sekarang yang isi di masjid, yang isi di musola? Ini yang harus kita pikirkan. Kalau anak muda yang sholat, enak bu. Kalau anak muda yang adan, enak bu. Oh, anak muda adan, subuh-subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu buru-buru lari ke musola. Begitu melihat, wih, calon mantu. Tarik calon mantu. Enak gak bu? Anak muda. Coba kakek-kakek bangun tidur, datang ke musola. Musola apa namanya? Lupa lagi saya. Baitul Haq. Datang ke musola Baitul Haq. Mana dia masih ngantuk? Di musola nggak ada orang lagi. Ya, dia nyalain sendiri. Dia pegang mic, ngomong dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa biasanya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Batuk. Minum ya. Ini perhatian ibu-ibu. Ya bu, minum juga nggak ada temennya nih bu. Ini meja gede nih. Cuma adanya air doang bu. Nggak ada kuenya. Nggak apa-apa lah. Airnya air putih lagi. Karena air putih itu adalah air yang murah. Bukan murni, murah bu. Aki-aki lupa. Pas begitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi lagi bingung dia. Akhirnya bingung mikir, wa ilaihi rajiun. Kira-kira nanti itu di Baitul Haq bakal rame atau enggak? Banyak yang datang enggak? Kenapa? Kira ada yang meninggal. Maka nanti boleh dicoba subuh ya. Jadi yang kencang ilahi rajiun. Yang datang banyak. Udah banyak. Apalagi kalau kakek-kakek yang ada. Kalau tadi enak, anak muda pada datang semua, ibu-ibu datang semua. Pengen tahu, enak amat yang ada. Coba kakek-kakek yang ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adanya sebentar, batuknya yang banyak. Sampai basah bib. Allah, bentar-bentar batuk, bentar-bentar batuk. Kalau kita pengen yang namanya mendatangkan burung jalak, maka pikatnya harus pakai burung jalak. Kalau kita pengen mendatangkan yang namanya burung perkutut, harus pikatnya mendatangkannya pakai burung perkutut. Kalau kita pengen mikat mendatangkan burung murah. Tapi kalau ake-ake yang manggil itu pasti yang datangnya ABG, angkatan berumur bocah. Kakek-kakek datang ke musola Baitul Haq. Karena kenapa?
Ini yang di Baitul Haq yang manggil-manggil gak berhenti kakek-kakek itu. Yang mana mik udah basah bu, gak ada teman. Dia lihat ke belakang, Insya Allah sepi, musola sepi. Ayo bapak-bapak ke musola, saya takut sendirian di sini. Bu. Solawatan gak berhenti-berhenti, belum ada yang datang. Itu mik udah pasah, akhirnya kakek-kakek kesetrum. Waduh, aduh. Masyarakat kaget. Itu siapa yang adu-adu? Ya Allah. Datang kakek-kakek ke musola empatan. Yang imam aki, yang makmum aki-aki, datang berempat. Akhirnya qomat sholat. Ya namanya aki-aki bu, itu makharijul huruf itu sudah tidak fasih lagi. Apalagi yang sudah berganti makhluk, yang tadinya makhluk bergigi jadi bermetik. Iya susah. Ya, makanya itu tadi Al-Fatihah ini kalau kita kaji luar biasa bu. Syaratnya Al-Fatihah itu ada 10 di dalam Safinah. Nah, ada 10. Kita tidak tahu pun saja syaratnya, kita tidak sah salatnya. Ya Allah. Ya namanya harus tartib, harus mualat, harus menjaga akan daripada tasdidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Huruf Fatihah yang tidak diulang-ulang itu di dalam huruf hijaiyah jumlahnya ada 22. Ada 7 huruf yang tidak disebutkan di dalam Al-Fatihah, itu ada hikmahnya. Ditulis oleh kita di rumah, insya Allah berkah. Dijauhkan daripada mara bahaya. Itu PR buat ibu-ibu. 7 huruf yang tidak ada di dalam Al-Fatihah, silakan ibu cari sendiri. Dan lanjutkan. Ini kakek-kakek yang namanya udah kakek-kakek, ya nggak pakem remnya. Sholat, Allahu Akbar. Yang belakang ikut Allahu Akbar. Baca dia Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Begitu yang namanya Iyyaka na'budu, dia lupa lagi. Iyyaka berdua wa iyyaka nasta'in. Kata kakek yang di perempat di belakang, weh perempat, berdua. Ini gimana sih? Berdua kata perempat. Dilanjut. Ya karena amin. Kakek-kakek, coba kalau anak muda, enak bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Allah ini lagi sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak kalau kakek-kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, kalau batuk lagi sholat baca Fatihah, itu Fatihahnya harus diulangi atau tidak? Nggak diulangi. Batuk bersin nggak diulangi. Tapi kalau ibu berzikir yang ajnabi, berzikir yang lain, maka harus ulangi lagi ke bismillah. Ketika ibu ya bu, namanya geledek kan, ya kan harus kenceng, bener nggak? Ya namanya kan geledek. Kalau di Bandung, di Wetan, kesana geledeknya pelan-pelan bu. Dan petasan juga sama. Dan maaf ya bu ya, maaf kaget ya bu ya. Sama saya juga kaget. Ketika baca Fatihah ada maka di situ kita wajib harus mengulangi lagi dari bismillah. Tidak, jangan. Nah begitu si kakek tadi sholat
Dilanjut, kakek hebat baca surat Inna Anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang di belakang demon til, bukan tul, til. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini bacanya si kakek. Inna anzalnahu fi lailatul adraka ma lailatul qadr. Tul. Ini gak jelas ini. Kata yang di belakang. Akhirnya si kakek kesinggung. Si kakek-kakek sholat subuh di musola pada berantem tawuran gara-gara tul sama til. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Lanjut terus Bu. Siap sampai jam 1. Aduh Bu, ini juga udah jam 12 tuh. Ya kurang sejam. Bukan hanya itu saja, kita miris. Masya Allah, tabarakallah. Banyak orang yang tadi sholat dengan tidak ilmunya. Bahkan orang itu, bahkan ada yang mengatakan kalau tidak khusyuk percuma sholatnya. Berarti kalau percuma sholatnya, mending jangan sholat. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena ibarat meja ini atasnya ada air, dan air ini manis atau tidak ini kayak tawar nih. Ya, ini meja ada kolongnya. Berarti kita sholat jangan dulu mikirin diterima atau tidaknya. Jangan dulu mikirin kolongnya. Buat dulu saja mejanya. Insya Allah kolongnya akan ada. Karena yang membuat meja ini, dia niatnya bukan membuat kolongnya, tapi dia membuat mejanya. Lantas kolongnya ada dengan sendirinya. Betul. Maka kita sholat saja terus. Cuman jangan sampai kita tidak ilmui. Jangan sampai kita tidak mengaji akan daripada yang namanya yang Bu, Pak, Masya Allah, tabarakallah. Ini bingung, jamaah bingung, DKM apalagi. Akhirnya tengok, ada Pak RT. Ada Pak RT. Kata jamaah, RT maju jadi imam. Wih, enak aja, RW itu di belakang. Kata PRW, enak. Begitu RT maju, ada di belakang yang ngomong kayak gini. RT edan. Tuh. Kata pemuda, kata PRT, kok nggak namain saya edan segala. Inilah akhir zaman Bu. Kalau ada yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya kayak tadi aja. Kalau di kampung saya ini luar biasa tadi. Ya, kalau kita Ustadz kita, guru kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang ngaji enak. Biasanya kalau pemuda di sana, edan. Tapi kalau ada yang BAB di jalan, wah bener. Salah. RT maju disebut di belakang sama pemuda, edan RT. Kata PRT, enak banget. Namain gua edan, berantem lu, udah sholat nanti sama gua. RT maju. Akhirnya kan RT-nya tadinya ya kurang pede. Tapi walaupun kurang pede, Pak RT ini pernah dia pesantren di Tebu Ireng. Jadi tebunya hilang, tinggal irengnya. Ya. Waduh, maju Pak RT, mau nggak mau. Takbir dia kan. Allah, pemuda di belakang. Ya. Buat baca RT, cuma namanya nggak biasa, jarang ngaji, akhirnya baca kuliah aja nggak beres-beres. Ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abatum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abatum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abatum. Sampai kecil suara RT. Wala ana wala antum. Akhirnya RW
langsung ngasih tahu, karena walaupun tidak RT jelek, RW pasti ke bawah jelek. Kata PRW, lakum, akhirnya sama Pak RT ditusin, lakum dinukum waladolin. Kembali lagi, apa soalnya? Gak diilmui. Maka dengan hikmah adanya Maulidan, yang pertama, ayo kita tingkatkan, kita perkuat ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, apa hikmah daripada Maulid ini? Hikmah yang kedua, ini adalah untuk kita berakhlak, untuk kita bisa mengambil hikmah akan daripada sifat-sifat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa yang merintahkannya? Allah langsung di dalam surat Al-Quranul Karim dibahasakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yakinlah bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pembawa kebaikan. Maka daripada itu, bagaimana cara untuk kita menjadi orang yang baik? Contohlah baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi kita kan sudah meninggal, maka itu ketika Nabi kita sudah meninggal, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in semua berkumpul, ulama semua berkumpul, sehingga mengaranglah akan daripada karangan-karangan beliau. Ada yang namanya ulama berkata demikian, hafalan itu bisa cepat kalau dibaharkan, kalau dilagukan, tapi kalau tidak dilagukan tidak akan cepat hafal. Betul apa betul? Maka dibuatlah syairan-syairan seperti ada di dalam Dalailul Khairat, seperti ada yang namanya di dalam Syarhul Anam, Barjanji, Maulid Deba, dan sebagainya. Itu supaya apa? Karena kalau dilakukan selalu ingat. Kayak ibu-ibu aja nih, kalau sama lagu pasti ingat. Tapi kalau disebutkan ayat-ayat diteruskan pasti nggak ingat. Betul nggak? Coba saya tes. Ibu dulu pernah mendengar lagu Kau ku sayang selalu, takkan ku lepas. Apa kan? Hilangkanlah mantap pada diri kau. Mantap. Terima kasih Ibu, terima kasih. Apal kalau lagu seperti itu. Tapi kalau disebutkan, coba saya tanya, wajib hukumnya kita sebagai orang muslim, muslimah apa? Secara akal kita wajib harus mengetahui siapa Nabi kita, siapa orang tuanya, bahkan sampai ke atasnya, sampai ke Sayyidina Adnan alaihi salam, wajib hukumnya. Saya mau tanya, dari mulai Nabi kita sampai ke Adnan ada berapa? Nah, mulai lupa katanya. Kalau lupa biasanya nggak ingat. Wajib, karena wajib ini ada dua, ada wajib syara, wajib akal. Wajib syara, bagaimana kita wajib tentang masalah sholat, puasa, yang harus dikerjakan oleh badan, yang harus dikerjakan oleh ucapan, yang harus dikerjakan oleh hati, itu wajib syara. Tapi ada juga wajib akli, wajib akal. Akal kita wajib menerima akan daripada sifat yang 20 daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal kita wajib menerima akan daripada sifat daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal kita wajib harus tahu apa turunan daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ayo sama-sama, ya wajib juga yang namanya yang sedikit aja itu adalah kita tahu akan daripada putra putri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak putra putri Nabi ada berapa?
Nah, tadi kan banyak 22. Putra putrinya aja ada berapa? Ada tuh. Yuk kita sama-sama sholatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bu bantu, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk diketahuinya putra putri utusan Allahnya, Sayyid Qasim yang kesatunya, Zainab yang keduanya, Ruqayyah yang ketiganya, Fatimah yang keempatnya, Ummi Kulsum yang kelimanya, Abdullah yang keenamnya, Sayyid Ibrahim yang ketujuhnya. Itu semua dari Khadijah, kecuali Sayyid Ibrahim itu dari Maria Kiti. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apalin ya Bu ya. Jangan minimal kita kadang kalau nidurin anak ya baca yang macem-macem, nyanyiin yang macem-macem. Sekarang bukan waktunya Bu. Kadang juga ada anak kita ya gak hafal akan daripada anak-anaknya Rasul. Tapi kalau ditanya anak Ahmad Dhani ada berapa? Bohong. Anak Kadro, anak Ahmad Al-Eldul. Tahu ya. Iya. Ibu-ibu nih kalau anaknya Raffi Ahmad siapa? Bohong. Gak tahu katanya. Siapa? Oh, Tata. Tahu. Miris kan Bu ya. Dia nggak tahu dengan siapa yang namanya Nabi kita punya anak, dia nggak tahu malah. Naudzubillahimin, ajarkan dari semenjak dulu. Baik. Di dalam hikmah yang kedua, berakhlak kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan kita mengetahui riwayat sejarah akan daripada baginda Nabi kita, yang dimana Nabi kita ini terlahir pada tahun 571 Masehi, tanggalnya 12 Rabiul Awal, dan min Qubaili Fajr, sebelum menjelang adzan subuh Nabi kita terlahir ke dunia ini. Dan terlahirnya ke dunia ini sebelum itu jauh 9 bulan ke belakangnya dia berada di dalam satu perut, satu kandungan seorang ibu yang teramat luar biasa, ialah namanya Ibu Siti Aminah. Yang hebatnya Ibu Siti Aminah ini Bu, dia ketika mengandung bulan pertama dia selalu bermimpi dengan Nabi Adam alaihissalam. Bulan kedua dia selalu bermimpi dengan Nabi Idris alaihissalam. Bulan ketiga dia bermimpi dengan Nabi Nuh alaihissalam. Bulan keempat dia selalu bermimpi dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bulan kelima dia bermimpi dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bulan keenam dia selalu bermimpi dengan Nabi Musa alaihissalam. Bulan ketujuh dia selalu bermimpi dengan Nabi Daud alaihissalam. Bulan ke-8 dia selalu bermimpi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bulan ke-9 dia selalu bermimpi dengan Nabi Isa alaihi salam. Kalau ibu lagi hamil suka ngimpi sama siapa? Assalamualaikum Bu, masih semangat kan? Kalau lagi hamil suka ngimpi sama siapa? Bohong. Ingat-ingat pernah ngimpi sama siapa? Kalau sana sih banyak yang ngimpi sama Momonon, sama Bobongkong.
Hebat nggak? Siti Aminah hebat nggak? Hebat. Karena akan melahirkan seseorang yang hebat. Tapi sangat sayang, sungguh disayang. Di bulan keempat itu diwafatkanlah abahnya, bapaknya. Siapa nama bapaknya, ayahnya? Sayyid Abdullah. Diwafatkannya, dimakamkannya di mana? Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Diwafatkannya itu adalah di Madinah, dimakamkannya di Madinah. Ketika usia Nabi kita di dalam perut ibunya 4, dia sudah menjadi anak yatim. Bukan hanya saja itu, Masya Allah, tabarakallah, kalau kita lihat sangat luar biasa ketidakmampuannya Siti Aminah. Karena waktu itu ketika lahir kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada kakeknya. Dan lahirnya Nabi kita, Bu, Pak, ini bukan sama seperti lahirnya kita. Karena Nabi kita ini dibidani oleh dua wanita yang datang langsung dari sorga. Siapa? Haddara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil Qudsiyah. Dua wanita Siti yang membidani akan daripada Siti Aminah. Ya Allah, tabarakallah, ketika terlahir dalam keadaan waulida sallallahu alaihi wasallam nadifah ilahiyah, lahir ke dunia Nabi kita yang pertama nadif, bersih, tidak ada yang namanya lendir sedikit pun, tidak ada darah sedikit pun, tidak ada. Yang kedua makhtunan, Nabi kita sudah dikhitan, sudah disunat. Yang ketiga maktu as-surah, sudah terpotong udelnya. Pertanyaan saya di sini, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Di dunia ini nggak ada. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah. Ketika terlahir Nabi kita digendong oleh sang kakek. Siapa kakeknya? Sayyid Abdul Muttalib. Wa huwa yatufu bihati kalbaniyah. Digendong, diais, dikelilingkan di Baitullah dengan membaca ya nurul aini marhaban marhaban. Maka kita sering sekali kalau misalkan ada terlahir anak, suka dimarhabakan, betul, sambil dicukur, betul, sambil diekahi, betul. Dari mana asalnya? Itulah daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Ini Nabi kita ketika terlahir ke dunia, Bu, ini berhala-berhala waktu itu pada hancur. Dukun-dukun yang ada, tukang sihir waktu itu banyak yang pada mati, Bu. Bahkan burung-burung pun juga gembira dengan adanya kelahiran baginda Nabi kita yang ditunggu-tunggu. Makanya kita sering mendengarkan ada satu sholawat, Rohatil atyaru tasdud bilayaril maulidi Bikul nuriyadu
Bismillahirrahmanirrahim. Burung-burung berkicau gembira, Bu. Ya, maka suka juga dikatakan di dalam berjanji atirillahu ma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min salatiu wa taslim. Ini kita baca sholawat, insya Allah itu akan menjadikan sebuah burung-burung yang bertebangan yang akan datang ke makam Rasul dan berkahnya kembali lagi kepada sang pembacanya. Alhamdulillah. Ketika Nabi kita umur 4 tahun, Bu, cuma sebelum 4 tahun disusukan dulu oleh ibunya Siti Aminah. Setelah disusukan oleh Siti Aminah, yang keduanya disusuilah oleh yang namanya Siti Suwaibah. Kita harus tahu, Bu, sejarah ini. Setelah disusukan oleh ke Siti Suwaibah, yang ketiganya disusukan kembali kepada yang namanya Siti Halimatus Sa'diyah. Ya. Terus berlanjut, beda besarnya Nabi dengan kita. Kalau Nabi 3 bulan sudah leng-leng belajar jalan. 4 bulan Nabi kita sudah bisa 5 bulan sudah bisa jalan. Ya, udah bisa jalan. 5 bulan udah bisa jalan. Hebatnya 9 bulan Nabi kita sudah fasih di dalam berbahasa. 9 bulan sudah bisa ngobrol. Masya Allah, tabarakallah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tiba-tiba ibunya wafat, meninggal. Berarti Nabi 4 tahun sudah menjadi yatim piatu. Bersedih Nabi kalau mengingat tentang masa-masa waktu itu. Maka Nabi tidak tanggung mengeluarkan sebuah hadis, anna wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Aku bersama orang yang senang, sayang, memperhatikan anak yatim, maka dia bagaikan 2 jari ini yang tidak akan terpisahkan di dalam surga. Alhamdulillah. Nabi 4 tahun bingung harus kemana. Akhirnya Nabi bertemulah dengan satu ibu namanya Ummu Aiman. Di umur 4 tahun ditanya, Jang, Ceng, kamu siapa? Saya Muhammad. Mau kemana? Gak tahu. Bapak kamu mana? Meninggal. Ibu meninggal. Kamu mau kemana? Gak jelas, gak tahu. Harus kemana saya melangkah? Bayangkan oleh ibu, 4 tahun, Pak, 4 tahun belum masuk PAUD. 4 tahun itu belum, masih kecil, bingung harus kemana melangkah, rumah tidak punya, Bu, Pak. Akhirnya sama Ummu Aiman terus ditanya, kamu ini punya bapak Abdullah. Nanti coba kita cari Abdullah itu bin siapa. Ternyata Abdullah bin Abdul Muthalib. Sehingga Abdul Muthalib kebenaran waktu itu ada, dibawalah ke Abdul Muthalib. 4 tahun dibawa sampai 12 tahun oleh kakeknya. Umur 12 tahun singkatnya dibawalah oleh yang namanya Abi Thalib pamannya. Sampai kapan? 25 tahun. 25 tahun ditaksirlah oleh janda kaya yang bernama Siti Khadijah, sehingga dilamarlah oleh Siti Khadijah. Nabi menikah dengan Siti Khadijah umur 25 tahun. Dipakai hartanya sampai 35 tahun. Mekah dibuka, futuh Mekah waktu itu dibuka dengan secara lebar-lebar oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihabiskan hartanya Siti Khadijah dan ikhlas ridho Siti Khadijah dipakai untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. 35 tahun terlalui menuju ke 40 tahun. 40 tahun ini adalah umur kematangan manusia. Dia mau baik maka di umur 40 tahun seterusnya. Dia mau jelek maka awas di umur 40 tahun kesananya akan jelek. Hati-hati di umur 40 tahun, karena Nabi kita, Rasul kita diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul itu adalah pada usia 40. Di umur 40 tahun 6 bulan tidak henti-henti bermimpi, sehingga puncaknya 40 hari beliau harus datang ke satu guha di satu gunung namanya Jabal Nur, yaitu guhanya namanya Gua Hiro. Di Gua Hiro 40 hari beliau bertapa, dan disitulah beliau menerima wahyu di tanggal 17 Ramadan di tanah yang suci, di bulan yang suci, turun kepada Nabi yang suci, dan yang memegangnya pun juga harus suci. Itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, di umur 40 tahun, singkatnya 50 tahun berisra Mi'raj. Nggak lama Siti Khadijah meninggal, dimakamkan yaitu di yang namanya makom Ma'la, ya Jannatul Ma'la.
Yang dekat daripada Baitullah dia ada di belakang. Yang mau kalau misalkan kita dari sa'i itu ke Mina ke Arafah itu di belakangnya, tepatnya di situ. Masya Allah, tabarakallah. Singkatnya, kalau saya harus bicara, Bu, kenapa harus kita cintai Nabi kita? Kenapa harus kita rindui Nabi kita? Karena Nabi kita ketika menjelang meninggal dunia, Nabi kita berbahasa ummati, ummati, ummati. Bahkan sebelum itu Nabi kita waktu pulang dari perang menangis, Bu. Ditanya oleh putrinya Siti Fatimah, ditanya oleh saudaranya, oleh yang namanya yaitu sahabatnya Abu Bakar, ya Rasul, apa yang kau tangiskan ya Rasul? Kata Rasul, yang ku tangiskan adalah umatku, umatku, umatku. Umatku yang mana ya Rasul? Apakah kami? Tidak. Kalian ini adalah ashabi, sahabatku. Kalian ini adalah mendengar suaraku, melihat wajahku. Pantas kalian cinta kepadaku. Tapi nanti di akhir zaman ada yang belum pernah melihat wajahku, ada yang belum pernah mendengar suaraku, tapi dia tetap cinta kepadaku. Itulah yang kurindukan. Alhamdulillah, kita ini dirindukan, Bu, sama kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, yuk kita sama-sama ikuti akhlak daripada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita miris, Bu, sekarang di akhir zaman anak muda sekarang banyak yang ngikutin bukan yaitu akhlak daripada Nabi, tapi dia ke barat-baratan. Betul? Betul nggak? Dia pakai baju aja ikut ke barat-baratan. Kalau kata ulama sih disebutnya itu adalah taklid, ya. Dia itu bahasanya suka terobsesi. Kadang dia pakai baju, Bu, itu namanya sekwilda. Apa sekwilda? Sekitar wilayah dada terbuka. Dia pakai celana namanya bupati. Apa itu bupati? Buka paha tinggi-tinggi, bujal kelihatan. Bener nggak? Iya kalau bagus, iya kalau putih. Tapi kan kalau sekarang, nah seperti yang disolawatkan, salawemah 25 angen kacang napariuk, awewe zaman ayeuna beungeut herang pundak hauk. Bener tuh, Bu? Salawemah 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa nge. Bener tuh? Ayo orang Sunda berarti. Banyak yang nggak bisa, ya, masak, masya Allah. Bahkan kemarin, Bu, itu yang namanya ibu-ibu ada yang ngomong ke saya, nenek-nenek, Pak Ustadz, tolongin saya minta air. Kenapa, Nek? Wajah saya pedih. Pedih kenapa, Nek? Ini saya lihat cucu, ditanya, Neng, kamu kok putih amat? Nek, pakai fresker, Nek. Saya kaget. Nek, bukan fresker, skincare. Itu Pak Ustadz, salah saya belinya fresker. Kedengarannya fresker. Wah, hitam. Pedih Pak Ustadz katanya. Awas ini jangan salah beli ya. Nah, masya Allah, akhlak Rasul dicontohkan di dalam satu salawat. Ada iya, tapi kita tidak tahu artinya. Betul? Mana salawat itu? Yundakirun lillah al-mustafiyun shalla alaihillah ma akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawa wa qudwati habibi wa da'watun najat ya Rasul.
saya juga, Bu. Tahirul qalbi nakiyun dzakirun lillah Al-Mustafa Sofiyun Shalla alaihillah Ahlakuhu wa sifatuhu subhana man sawa Wa qudwati wa habibi wa da'watul najah ya Rasulullah. Ini artinya, Bu, luar biasa. Tahirul qalbi, Nabi kita itu, Bu, hatinya suci, hatinya bersih, ya, sudah bersih, nakiyun, murni, lempeng, lurus, zakirun lillah, belum pernah hatinya lepas akan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, Bu, kalau kita sakit badan ini kita ke dokter, kalau ke warung sakit kepala obatnya Paramed, sakit dada namanya Askamed, ya. Kalau ini Konimek, Bodrek, ada lagi kalau sakit yang di bawah, pokoknya itu aja. Saya nggak berani. Kita sibuk. Penyakit sekarang banyak, Bu. Udah yang namanya darah sekarang pada naik, namanya penyakit darah tinggi. Urat pada asam, namanya asam urat. Betul nggak? Iya. Dulu kita makanin gula, sekarang gula makanin kita. Diabetes. Ada lagi penyakit yang susah sembuhnya, namanya stroke. Itu baru stroke, belum 2 tuh. Saya kemarin ada tamu, dia stroke, jalannya udah gak bisa normal, Bu. Tangannya juga udah gini aja dia. Pak Ustadz, minta doa Pak Ustadz. Saya kasih. Ayo. Begitu dia mau ngambil amplop di kantongnya, itu setengah jam, Bu, gak keambil-ambil gini aja. Ustadz, saya bingung kan? Waduh, ini amplopnya gak keambil-ambil sama dia nih. Kata saya, Pak, bisa saya ambilin? Bisa, Pak Ustadz. Saya ambil, Bu. Saya kasihkan ke dia ke tangannya. Akhirnya dia juga sama, mau ngasihkan ke saya, susah juga. Masih gini aja dia pegang amplopnya. Akhirnya saya ngejar-ngejar amplop, Bu. Stroke. Sibuk kita kalau punya penyakit dohir ini, tapi banyak orang yang lupa. Padahal penyakit itu datangnya itu adalah dari mulai hati kita. Hati kita yang kotor akan menjadikan tubuh kita ini kotor. Hati kita yang tidak baik akan menjadikan tubuh kita ini menjadi tidak baik. Dengan hati banyak orang yang celaka. Bahkan Allah melihat di manusia itu bukan wajahnya, bukan tubuhnya, bukan hartanya, ya. Yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya. Maka orang tua dulu suka mengatakan, awas hati, jaga hati kita, jangan sampai kotor. Bagaimana cara menjaganya? Datang ke pengajian, datang ke maulidah, supaya hati kita bersih seperti layaknya baginda Nabi Muhammad. Tapi kalau hati kita kotor, semakin kita jauh dari pengajian. Ada satu keterangan yang mengatakan 40 hari seseorang tidak mencari ilmu itu mati. 40 hari kita tidak mengaji, maka dikatakan hatinya itu sudah mati. Kalau mati, ibu punya bapak, suami, ganteng, kaya, tapi ibunya mati, mau nggak? Tuh nggak mau. Mati hati, dikatakan di dalam satu keterangan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu walahum adabun. Ditutup. Dia yang tadinya tahu masjid sekarang tidak tahu, yang tadinya dia tahu sholat sekarang sudah tidak sholat. Na'udzubillahi min. Singkatkan,
Dimana yang ketiga ini adalah yang namanya kita hikmah maulidan ini adalah untuk supaya menambah meningkatkan akhlak sifat kita kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Kenapa kok kepada ibu? Karena dikatakannya siapa yang harus dihormati ya Rasul? Dikatakan oleh Rasul, ibu, ibu, ibu baru bapak. Maka saya di sini akan membahas akhlak kepada ibu-ibu, Bu. Di mana ibu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam alaihi salam. Ibu bukan diciptakan dari kaki. Kalau wanita diciptakan dari kaki, wanita bukan untuk diinjak-injak, betul. Wanita bukan diciptakan dari kepala yang harus dia selalu berpikir dan menjadi kepala rumah tangga. Wanita bukan diciptakan dari tulang punggung yang harus dia selama hidupnya menjadi tulang punggung keluarga. Wanita bukan diciptakan dari tulang tangan yang seharusnya dia itu adalah menjadi pendamping. Kenapa? Karena dia dibuat dari tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati. Maka tidak bisa wanita kalau tidak disentuh dengan hati, kalau tidak bisa disentuh dengan kasih sayang. Wanita harusnya disentuh dengan kasih sayang, dengan rasa cinta, dengan cinta yang luar biasa. Bukan dimarah-marahin, bukan dipelototin, bukan harus dikerjain. Ya Bu, bener nggak? Akur nggak? Cocok nggak Bu? Hidup wanita, hidup ibu-ibu. Nah, ibu-ibu. Kenapa kok ibu-ibu saya omongin? Karena yang lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Iya, di majelis taklim banyaknya ibu, di masjid lobanya ibu, ibu di pasar yang ngegosip, yang ngutang, yang pesen paket, ibu-ibu banyak tuh kata bapak-bapak. Ibu-ibu ini Bu, masya Allah, tabarakallah. Maka Bu, ingatlah ibu ini terangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad Bu, dulu ada yang namanya, kalau tidak salah itu ada Siti Robi'atul Adawiyah Bu. Karena dia merasa begini Bu, dulu wanita ini ya hibu wayarisu, bisa dihadiahkan, bisa diwariskan. Wanita tidak ada harganya Bu. Wanita itu bisa dijual belikan. Kalau ada orang yang dimana meninggal, orang yang dimana melahirkan dia lantas wanita, dibunuh. Karena tidak ada artinya dulu. Begitu Nabi kita turun ke dunia ini, langsunglah diangkat derajatnya, harkatnya oleh baginda kita, sampai-sampai dikatakan al jannatu tahta min aqdamil ummahat, surga terletak di bawah kaki ibu. Betul nggak Bu? Alhamdulillah. Maka Siti Robi'atul Adawiyah memutuskan dia untuk melaksanakan muludan sendiri Bu. Dia buat besek 200 Bu. Dia bilang ke PRT, tolong umumin PRT, walaupun saya miskin, walaupun saya orang tidak punya, walaupun orang yang selalu dihina-hina, walaupun saya dipandang sebelah mata oleh para tetangga, saya tidak punya harta dan benda, motor pun juga tidak punya, tapi saya ingin melakukan satu kegiatan karena cinta saya kepada Rasul, saya mau muludan malam ini. Akhirnya sama PRT diumumin, cuman nggak ada yang pada datang Bu. Kenapa? Karena warga tahu, palingan ge berkatnya juga ikan asin dijaketin. Nggak pada datang Bu. Akhirnya dia sedih sendirian di malam hari, berdoa kepada Gusti Allah, ya Allah sedih amat aku ya Allah, nggak ada yang datang, ini saya udah buat besek 200 ya Allah, nggak ada yang datang ya Allah. Tiba-tiba Bu, ada yang ngetok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum, dibuka, ditanya siapa engkau? Kata
tamu tersebut, aku Muhammad. Kaget. Engkau Muhammad? Iya, aku Muhammad bin Abdillah. Bersama siapa beliau? Kata beliau, saya bersama para malaikat mau menghadiri maulidan yang kau laksanakan. Akhirnya Bu, berkat diambil sama malaikat semua. Dia nangis. Kenapa? Karena bertemu sama orang yang sangat dicintainya, yaitu baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pengen ketemu nggak sama Nabi? Nyumbang berapa Bu? Hah? Ada uang. Nih kalau di kampung saya gini, ada uang 50 ribuan, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, sama 2 ribu. Yang sering ibu keluarin kalau mau sedekah berapa? Hah? Mulai paling 2 ribu. Ya. Karena kebanyakan survei di sana membuktikan itu banyak 2 ribu. Begitu dilihat dibuka, ya Allah ini kok kencereng banyaknya 2 ribuan. Ada yang 50 ribu salah masukin. Iya Bu, Masya Allah, tabarakallah. Nah ini Bu, jadi ibu-ibu ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi jangan salah, ibu-ibu walaupun dimuliakan, tetap surganya, keriduannya ada di suami, ada di bapak. Bener Pak? Oh, dengerin Bu, jangan sombong. Ibu pakai baju bagus-bagus, dapat siapa? Bapak-bapak. Bu, hoi, assalamualaikum. Ibu kalau kemuludan kesini suka dandan nggak? Dandan dong. Kalau malam Jumat sama bapaknya suka dandan nggak? Masya Allah. Nggak suka dandan Bu? Masya Allah. Dandan Bu yang bagus. Karena itu sunnah. Sunnah diantaranya Bu, itu kalau malam Jumat Bu, kita pakai minyak wangi yang disukai sama suami. Ya, pakai baju yang bagus supaya dicintai suami. Ini mah jangan Masya Allah pakai baju kayak kuntilanak. Iya, pakai BH udah lepas sebelah, yang sebelahnya udah pakai peniti lagi. Pas suaminya mau naik udah ketojos. Waduh. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Ibu suka pakai bedak? Pakai. Kadang ibu-ibu nih bedaknya dari mulai bedak Wardah, pipa Paralon, skincare Pigeon, ya ada lagi base on, blow on, maskara, ada lagi bulu mata anti gempa. Jadi kalau ada gempa dia nggak goyang-goyang gitu. Suka dipakai nggak kalau malam Jumat? Kok enggak? Ibu merasa suka dibelikan enggak sama suami? Bener Bu? Pak, katanya suka nggak dibeliin sama bapak make upnya? Enggak dibeliin. Masya Allah, terlalu. Nih, kalau bapak-bapak beli rokok di warung, ibu-ibu suka ngerasain gak rokoknya? Kalau ibu-ibu beli bakso, inget gak ke bapaknya? Dibeliin gak bapaknya? Tuh, dengerin Pak, itu curhatannya ibu-ibu. Jangan macam sama ibu-ibu. Oh, ibu-ibu itu An-Nisa Imadul Bilad. Tanpa ibu-ibu kita tidak akan hidup di Indonesia ini, karena Indonesia ini punya ibu-ibu, namanya Ibu Pertiwi. Betul nggak? Jakarta juga punya ibu-ibu, namanya ibu kota. Dari mulai bawah sampai ke atas banyaknya ibu-ibu. Kita punya jari, ibu kaki, ibu jari. Betul nggak? Ada di sini ke atasnya bitis, ibi, kesininya bujur, ibu, ke atasnya rambut, buuk, ibu, curi, ece, mata emak, keluar, ciluh, enci, ada bapaknya, korong. Dari mulai makanan banyaknya ibu-ibu, ada ibu bugis, bubur ibu, bener nggak? Bakso mbak, mie ayam umi, ada makanan bapak-bapak, ada satu papais, ada juga kue yang paling tua namanya
Katimus. Jadi nggak ada kue yang nggak nyebut kakak sama dia mah. Dia tetap Katimus aja. Sama satu lagi ada uanya, wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Awas Bu, ibu-ibu ini penting nih Bu. Saya omongin, ibu nyiapin 1 gelas untuk suami itu sama dengan puasa 1 tahun. Baca di dalam kitab Adzabun Nisa. Ibu 1 gelas berapa? 1 tahun. Makanya kalau pulang dari sini siapin jangan 1 tahun doang mah, tanggung. Berapa Bu? Nah sekalong. Seumur-umur itu. Iya. Bukan hanya saja nyiapin gelas Bu. Apa? Bu, banyak izin ya kalau mau keluar ke warung, ke pengajian kemana, izin ke suami. Karena kalau ibu tidak izin maka selama itu ibu dilaknat sama makhluk yang ada di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Awas nih, suka izin gak Bu? Ibu kalau misalkan beli paket suka izin gak sama suami? Hah? Izin Bu, jangan ini tiba-tiba bapaknya nggak pesen, ibu yang pesen, bapak yang bayar, betul nggak? Ini bapak pusing Bu, ya jangan dengan saya gitu Bu, izin dulu ke suami. Apalagi Bu, ada lagi ganjaran yang lebih luar biasa. Apa? Ibu ketika datang ke rumah ataupun sedang di rumah, jangan lupa cium suami. Kenapa? Karena dikatakan mencium suami itu yang pertama pahalanya sama dengan dia mengkhatamkan 12 kali tamat Quran. Hebat gak? Yang keduanya dosa-dosa kecil 70 dihapus dengan karena dia mencium suami. Apalagi yang ketiga sama dengan dia mencium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam. Bu, kalau 12 kali tamat, kalau 70 dosa yang kecil hilang karena dengan dicium, baru sekali. Apalagi 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi gak kehitung. Ya, gimana caranya kita pulang dari sini? Kita apa namanya, piting suami kita. Kalau nggak mau dipiting, kita ikat suami kita cium abis-abisan. Siap Bu? Soalnya kemarin ada kejadian dipraktekin sama ibu-ibu. Alhamdulillah, tengah malam ada yang datang anaknya ke saya. Oh Ustaz, tolongin ibu saya kesurupan, katanya bapak itu sampai giginya lepas. Masya Allah, tabarakallah Bu. Ya, bukan hanya saja mencium, tapi kita menggandeng tangan suami kita, itu pun juga sunnah. Suka nggak ngegandeng tangan suami Bu? Suka. Jangan ini mau waktu muda ngegandeng, udah tua, udah masing-masing. Bener nggak? Iya. Namanya pun juga jangan berani-berani disebut. Kenapa? Karena kalau kita mencontoh akan daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi itu belum pernah menyebut nama istrinya. Yang sering disebut nama istrinya Siti Aisyah itu adalah Ya Humairah. Maka ibu pun juga sama. Kalau misalkan punya suami, bapaknya RT, panggilnya Pak RT, T minimal kan. Kalau RW, W. Kalau tukang ojek, ya tukang ojek. Nah gitu. Jangan panggil nama. Karena ini nggak boleh Bu di dalam agama. Apalagi kita ya punya anak, ini namanya asal-asalan, jangan Bu. Saya punya, ada santri, saya tanya, Jang, kamu siapa namanya? Saya Gani. Kok Gani? Bukannya Goni? Itu kan Asmaul Husna. Enggak Pak Ustadz. Kata bapak saya, Gani itu diambil dari singkatan. Emang siapa bapaknya? Namanya Agam Pak Ustadz.
ibu namanya Nani, berarti disatukan Gani. Nah kalau misalkan gini, bapaknya Abbas, ibunya Kokong, Baskom, masih mending. Dina kalau misalkan bapaknya Tata, ibunya Ai. Jadi tak, Masya Allah, tabarakallah, Bu. Ya, jadi buatlah nama yang bagus, jangan yang jelek-jelek, Bu. Ya, supaya nama itu adalah berbentuk seperti yang namanya doa. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah mulai malam ya Bu ya. Udah jangan dilanjut lagi Bu ya. Ngerti kan Bu? Apalagi kalau udah ngerti. Saya punya guru katanya kalau misalkan jamaahnya udah pada ngerti, udah jangan dilanjutin. Ada yang tadi ngejawab nggak ngerti, itu juga sama, jangan dilanjutin, percuma dilanjutin juga, capeknya doang. Jadi ingat ya Bu ya, ini banyak adab-adaban ibu kepada bapak, bapak juga banyak adabnya kepada ibu. Ini diantaranya jangan suka melotot Bu. Satu lagi saya titip, jangan suka melotot, karena banyak suami yang kurus di kampung saya. Ya, begitu diobatin kemana-mana nggak mau sembuh-sembuh Bu. Akhirnya dironsen, begitu dironsen ke rumah sakit, tiba-tiba hasil ronsennya ada yang melotot. Gini aja, jangan Bu. Saya juga kadang Bu, ya sebagai laki-laki suka kesinggung. Ya Pak ya, kalau bapak-bapak kalau dipelototin istri suka marah nggak Pak? Marah, kesinggung, bener nggak? Mas Bu, kan ada lagunya Bu. Apa lagunya? Sayangi suami, jangan kau sakiti, marahnya suami, murkanya ilahi. Tuh, ada lagunya banyak, Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya juga pernah pengalaman. Ya, ini panitia tim harus saya pengalaman. Waktu itu saya pulang muludan. Pas pulang muludan, istri saya melotot aja gini kan. Saya kaget, tiba-tiba ini istri saya melotot aja. Padahal saya suka nyeramahin orang-orang, ibu-ibu khususnya jangan suka melotot. Ini mah pulang dipelototin sampai segini aja. Bu, sakit Bu. Saya tanya, Neng pengen apa? Pengen martabak? Enggak. Pengen molen? Enggak. Pengen apa Neng? Biasanya kalau AA ini pulang muludan suka bawa berkat. Kadang suka dibawain beras di mobil sekarung. Ini udah muludan apa udah kemana? Saya hampir mau ribut Bu, rame. Iya Neng, bener saya muludan, kata saya. Saya muludan. Kalau muludan ada berkatnya, ini mana nggak ada berkatnya? Muludan, berasnya mana? Muludan Neng. Dia nggak percaya Bu, saya itu udah muludan. Kata istri saya, emang gimana panitianya? Emang nggak biasa? Ya malum aja sih, ada yang biasa, ada yang nggak biasa. Ya biasain. Atau jangan ngomong ke saya, kata saya, ngomong ke panitia. Ini mah kata istri saya, bukan kata saya. Aduh, ini suasananya kayaknya udah tidak tenang ini, sudah tidak kondusif. Dan sini nggak ada babi masnya lagi nih, takutnya saya didemon sama panitia, apalagi sama ibu-ibu. Jadi dicukupkan segitu aja Bu, Pak. Mudah-mudahan yang tadi saya bicarakan itu jangan dianggap serius, ya, dianggap beneran aja. Ibu-ibu tuh yang nambahin, saya nggak nambahin. Mungkin itu saja pada malam ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, atas segala kesilapan saya. Mungkin ada yaitu kata-kata saya yang menyinggung, kata-kata yang saya yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Dan yang paling besar, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya bulan Maulid Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bagaimana seperti doa ya Rasulullah hijina li ziarah qasidina nartaji minka syafaat inda rabbil alamin. Tidak ada lagi harapan untuk kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, kita bisa berziarah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tiada lain, tiada bukan, adalah hanya satu, hanya ingin mendapatkan syafaatnya. Tanpa syafaatnya, mustahil manusia semua dimasukkan ke dalam surga. Ya, mustahil manusia masuk ke dalam surga tanpa syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di sini kita semua, anak cucu kita sampai yaumul kiamah senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Jumaidi. Semoga ilmunya dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Acara demi acara telah kita lewati. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu doa dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا شفيعنا وكريمنا ودخلنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. يا رجاء السائلين وأمان الخائفين وحرز المتوكلين. يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا سبحان يا قاسم الإحسان. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان ذي النورين وسيدنا المرتضى. أنت يا الله، أنت يا الله رب الأعلى فاطر السماوات والأرض. وبجاه سيدنا إسماعيل أنت يا الله يا سميع الدعاء اسمع دعاءنا، اسمع دعاءنا، اسمع دعاءنا وتقبل اعتذارنا يا ربنا وآمن خوفنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم أمواتنا وأحيانا وتقبل حسناتنا وكفر سيئاتنا واجعل يا الله عندك من العائدين الفائزين الشاكرين المجبورين ولهم عليهم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم أن ترزقنا إيمانا كاملا ثابتا تباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى علم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبتنا
عليه وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا نور النور يا عالما ما في الصدور أخرجنا وجميع المسلمين من الظلمات إلى النور في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة توفني وتوفنا مسلما مؤمنا والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.